Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Parianti dari Universitas Terbuka Purwokerto akan menyampaikan beberapa tips menangani anak dengan cerebral palsy. Apa itu cerebral palsy? Yaitu gangguan pada gerakan dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi pada proses kelahiran maupun saat anak berada pada usia tertentu. Kerusakan otak yang terjadi menyebabkan otak tidak mampu mengendalikan otot tubuh dengan baik. Karena kerusakan ini, maka anak mengalami cerebral palsy. Karena kerusakan ini, maka anak yang mengalami cerebral palsy mengalami kesulitan dalam kemampuan motorik kasar seperti merangkak, duduk dengan tegak, ataupun berjalan. Secara umum disebabkan oleh kurangnya pasokan oksigen ke otak, keracunan pendarahan otak, atau trauma pada otak. Tipe-tipe cerebral palsy. Penggolongan tipe cerebral palsy biasanya dikaitkan dengan anggota gerak yang mengalami masalah seperti kedua tangan dan juga kedua kaki. Di antaranya yaitu quadriplegia, yaitu gangguan yang terjadi pada keempat anggota gerak tubuh, yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian ada paraplegia, yaitu gangguan yang terjadi pada kedua belah kaki. Kemudian ada diplegia, yaitu gangguan utama terjadi pada kedua belah kaki, namun kedua tangan juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, hemiplegia, gangguan terjadi pada kaki dan tangan namun hanya satu sisi saja, misalnya pada kaki kanan saja atau kaki kiri saja. Kemudian ada monoplegia, gangguan terjadi hanya pada salah satu anggota tubuh, misalnya hanya pada tangan kanan saja. Cerebral palsy juga digolongkan berdasarkan tipe gerakan, yaitu spasticity, atetosis, ataksia, etonik, dan kombinasi. Cerebral palsy dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, antara lain kemampuan indrawi, fungsi kognitif, dan responsivitas emosional. Masalah motorik yang merupakan gangguan utama dari kondisi cerebral palsy juga seringkali diikuti dengan beberapa hambatan atau gangguan, yaitu gangguan pendengaran, penglihatan, bicara, emosional, dan kognitif. Bagaimana sih cara penanganannya? Penanganannya itu tergantung dari tipe atau kondisi fisik gangguan yang dialaminya. Misalnya, berkaitan dengan kemampuan mobilitas dan koordinasi motorik anak, maka orang tua dan guru dapat menyediakan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kondisi anak. Bisa dengan alat bantu tongkat, kursi roda, atau kursi yang bisa digunakan anak untuk belajar berjalan atau duduk dengan posisi yang baik. Kemudian untuk dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik halusnya, anak dapat dilibatkan dalam aktivitas yang merangsang perkembangan motorik, seperti meronce, finger painting, bermain pasir, bermain plastisin, atau menyusun balok. Untuk membantu pengembangan motorik kasar, anak dapat diajak menggerakkan anggota tubuhnya sejauh yang mereka bisa dan menggerakkannya dengan diiringi musik atau lagu, misalnya senam atau lagu-lagu anak-anak supaya dia bisa bergerak dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memahami kemampuan anak. Handling dan positioning yang tepat akan membantu anak merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dan memaksimalkan efisiensi fisik dan kemampuan untuk memanipulasi material. Nah, itu tadi beberapa tips menangani anak dengan cerebral palsy. Semoga bermanfaat. Untuk ayah bunda tetap semangat bersama Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.